dibayarkan. Satu orang itu 6 juta. Saya berangkatkan 4 orang jadi 24 juta. Nah, kenapa itu saya lakoni begitu itu? Karena saya melihat begini. Kota Mojokerto ini yang namanya Aum Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya terkait dengan pemasukan ke persyarikatan itu hampir kurang sekali. Nah, saya ingin membuat KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Syaratnya itu sekarang ini harus memiliki sertifikat profesional. Ya main-main kemarin itu ya. Dari pelajaran mulai jam 8 sampai malam jam 10, kadang sampai jam 11. Istilah diajar sih ya. Dan pemberi materi luar biasa, profesor doktor tok. Ya gak rugi lah ya. 6 juta. Ya, nah, baru pulang tadi itu saya kok eling 100 tahun. Katakanane Pak Yos ngelangkan uang. Mantan ini. Jadi begini. Kita tahu ajaran Islam itu 5 perkara. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi hampir pelajaran haji hampir tidak ada. Ya, syahadat sholat apa maneh, syahadat, sholat, zakat masalah perekonomian, bagaimana Islam memandang tentang harta. Ternyata harta itu juga ada miliknya orang lain. Nah, itu disuruh mengeluarkan oleh Allah. Jadi arahan ajaran Islam terkait dengan zakat itu sebenarnya adalah mencetak kita supaya menjadi manusia yang soleh ibadah, soleh sosial. Itu Islam. Puasa juga demikian. Terus haji. Hampir tidak ada. Saya sendiri sebenarnya haji sudah kali. Dan saya kira tidak ada persoalan. Ternyata sekarang persoalannya luar biasa. Sekarang orang kalau mau daftar haji itu sampai 40 tahun ya. 50 tahun, 50 tahun. 40 tahun baru. Luar biasa. Oh, bisa seperti itu ya. Saya dulu tahun 1996 petung juta kalau ngatus nih, nggak pakai nunggu. Sekarang bayar nunggu proses berangkat. Sekarang nggak bisa. Tahun 2000 cuma 18,5. Sekarang ini 100 tapi gimana gitu akhirnya menjadi 60. Sekitar itu. Ternyata persoalan haji ini luar biasa. Salah satu contoh di Musdalifah itu akhirnya memunculkan sebuah hukum baru. Ternyata di Musdalifah itu tidak cukup dengan kuota Indonesia seperti itu dan dunia itu nek bareng ngelompok di Musdalifah itu satu orang itu cuma mendapatkan 39 cm dengan luas seperti itu, kemudian dengan jumlah uang orang seperti itu, akhirnya di total wong siji paling oleh bagian tanah mek enggak sampai 1 meter. Jadi desak-desakan sekali. Nah, terjadi pada saat itu tahun 2023. Jamaah Indonesia itu kececer ada berapa puluh ribu gitu, yang seharusnya sudah berada di Mina, jam 2 siang masih berada di Musdalifah. Akhirnya terjadilah rapat yang luar biasa memunculkan hukum baru, yaitu yang disebut murur. Akhirnya bingung murur kok apa sih? Ternyata murur itu begitu. Ternyata murur itu sebuah ijtihad supaya orang itu tidak bermalam di Musdalifah, hanya lewat saja. Ini untuk menghindari kemacetan yang seperti itu. Nah, kenapa sekarang terjadi kemacetan? Karena di Musdalifah itu sekarang dibangun yang namanya WC itu luar biasa banyaknya. Karena kasus memang jamaah haji yang paling banyak susah itu ya di situ. Nenang toilet antri nih gak karuan dawa nih. Kadang-kadang njero leren umbah-umbah barang, wah wis tambah gak karuan. Ngoten-ngoten iku repot. Akhirnya dibangun lah
toilet yang banyak. Lah dengan itu kan memakan tempat. Lah tempatnya menjadi sempit. Berkurang lah ya, berkurang. Dengan jumlah kapasitas seperti itu nggak cukup, banyak masalah juga. Nah, saya waktu dulu itu ya longgar gitu ya, itu kayak ngono ya. Saking banyaknya. Ternyata tidak mudah. Indonesia misalnya diberi kuota lebih tinggi, tidak ada masalah. Masalahnya tempatnya di sana tidak ada. Di Mina juga demikian. Di Mina itu yang namanya tempat tidur berapa ukurannya sangat kecil dan itu tidak ada jedanya, mau mepet-mepet gitu. Saking pasnya sehingga banyak jamaah haji itu yang tidur di luar tenda. Jadi sangat banyak masalah. Apalagi sekarang ini banyak disusupi oleh jamaah haji yang pakai paspor, pakai visa non haji. Itu sekitar 11.000 sih nyusup toh. Ya, ini banyak masalahnya sebenarnya. Saya tuh baru tahu seperti itu ternyata. Makanya luar biasa. Nah, ketika kuota itu kemudian diberikan oleh kerajaan Saudi, itu kemudian yang seharusnya dia berangkat karena dulu diberi dana talangan, gak iso bayar. Itu tidak sedikit, 25.000 orang. Nah ini harus cari ganti juga. Nah cari ganti itu tidak mudah. Ternyata orang ditelepon supaya untuk mempersiapkan diri berangkat, mereka tidak siap karena belum syukuran, belum macam-macam. Tapi kasusnya banyak sekali seperti itu. Nah yang kasus-kasus seperti ini itu dipersiapkan sebagai pembimbing ibadah haji itu. Sebenarnya saya tidak berminat sih bidang haji itu karena delok itu sorone gak karu-karuan. Ya kalau kita ikut di kloter kelompok terbang itu ya berat di sana ini. Harus begini, harus mengetahui begini banyak sekali masalah yang harus diketahui. Ya mungkin bayarannya sih larang sih, lumayan. Nggak salah 60 juta BNN nggak salah. Tapi sekarang petugas itu dikenakan biaya oleh Arab Saudi, dulu tidak ada, sekarang dikenakan. Jadi banyak perubahan-perubahan yang harus diketahui oleh kita. Nah kita ini sebenarnya kan apa pelajaran haji durung haji kok. Tapi siapa tahu tambal ban itu bisa naik haji loh gara-gara nolong uang. Karena ada orang berangkat ada keperluan penting lalu bannya kempot lalu digarap oleh tukang ban itu karena terima kasihnya ini dilakukan orang haji loh. Itu kan begitu. Jadi haji sebenarnya bukan orang kaya, sing mampu, namanya istitoah. Nah, istitoah itu meliputi apa? Meliputi dana, meliputi kesehatan. Kalau dulu kesehatan itu setelah bayar, tapi sekarang dibalik, kesehatan dulu baru bayar. Sekarang sistem sekarang ini. Ya. Nah itu yang terjadi di perubahan-perubahan haji itu karena belajar dari pengalaman itu akhirnya terus adakan update terus, adakan perubahan-perubahan semua. Ya. Itu salah satu kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelenggara ibadah haji. Nah, saya juga akan berusaha nanti itu bisa menjadi travel. Nah, travel ibadah haji, pembimbingnya sekarang ini kalau pembimbing tidak punya sertifikat tidak boleh. Nah, sertifikatnya lumayan, pelajarannya sorone ngono. Hadirin rahimakumullah.